Halo semuanya, kenalin gue Torik dan gue akan nge-recap alur cerita dari serial Loki season 1. Oke, langsung aja. Setelah Loki berhasil kabur dari event Avengers Endgame, kalian tahu kan yang gara-gara Hulk gak boleh naik lift itu, Loki ditangkap oleh TVA atau Time Variant Authority, sebuah birokrat yang mengurus keselarasan waktu. Minutemen yang mana adalah pasukan dari TVA pun memukul Loki dalam kecepatan 1/16 detik, dan Loki pun diseret ke markas mereka. Sebelum pergi, TVA juga mereset waktu setempat karena keberadaan Loki dianggap telah mengkontaminasi timeline. Di fasilitas TVA, Loki diproses dengan cara yang membingungkan. Tesseractnya diambil, dia ditelanjangi dan dikasih seragam tahanan, dan disuruh menandatangani setiap hal yang pernah dia katakan. Bahkan dia juga dipastikan kalau dia bukan robot. Terungkaplah kalau dulu pernah ada perang besar antara universe dan waktu, tapi untung saja ada timekeepers yang menggabungkan semua timeline menjadi satu, dan TVA pun didirikan untuk menjaga supaya timeline tidak kembali bercabang. Loki pun diadili atas pelanggarannya atas waktu. Dia ingin menyerang tapi menyadari kalau kekuatannya tidak berguna di fasilitas TVA. Loki pun akan direset tapi untung saja ada Mobius yang sedang membutuhkannya. Dia pun memberinya tur ke fasilitas TVA yang sangat luas. Di ruang interogasi, Mobius memberitahu Loki kalau seharusnya dia tidak mengambil Tesseract pada event Battle of New York. Itulah alasan kenapa dia ditangkap oleh TVA. Menurut Mobius, Loki memiliki potensi yang sangat besar, tapi tertutup dengan kenakalan dan ambisinya yang terlalu besar akan kekuasaan. Tapi percakapan mereka terganggu karena hilangnya salah satu tahanan. Loki menggunakan ini sebagai kesempatan untuk kabur. Dia pun mencuri timepad milik Mobius untuk mencuri kembali Tesseract miliknya. Alih-alih Loki malah menemukan tumpukan Infinity Stone yang terlihat sangat tidak berguna. Bahkan di sini batu itu hanya digunakan sebagai pemberat kertas. Loki pun menyadari kalau TVA sangatlah overpowered dan mungkin saja dia sedang berurusan dengan kekuatan yang sangat besar. Dia pun kembali ke ruang interogasi untuk menyaksikan jalan hidup yang seharusnya dia jalani. Loki menyaksikan kalau dirinya sudah berdamai dengan dirinya sendiri, bahkan dengan keluarganya, sampai dia menyaksikan kematiannya di tangan Thanos. Sebuah hal yang sangat aneh untuk diterima karena dia harus kehilangan momen kebahagiaan dan kematiannya. Akhirnya Loki pun mengakui kalau dia tidak menikmati menyakiti orang-orang. Semua itu dia lakukan hanya untuk mempertahankan ilusi supaya orang-orang takut padanya. Tapi Mobius tidak terlalu melihat Loki sebagai orang jahat dan Loki pun ditawari lowongan kerja olehnya. Karena mungkin Loki bisa saja membantu buronan yang sedang dikejar oleh TVA yang ternyata buronan itu adalah versi lain dari Loki yang sangat kejam dan telah banyak membantai para Minutemen. Loki pun diberikan seragam dan mereka pun memulai pencarian terhadap varian lain dari Loki ini. Pada awalnya mereka kesulitan, bahkan pihak TVA pun mulai menganggap Loki tidak berguna. Untung saja Loki berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Saat sedang membaca tentang Ragnarok, Loki menyadari kalau versi jahatnya bersembunyi di tempat yang sedang kiamat. Karena apapun yang varian lakukan di tempat yang akan hancur, tidak akan berpengaruh dengan cabang waktu. Untuk membuktikan teori ini, mereka berdua pun berkunjung ke Pompeii. Dan benar saja, apapun yang Loki lakukan di tempat itu tidak akan terdeteksi oleh TVA. Dengan barang bukti yang dimiliki TVA yang mana adalah permen bermerek Kablooey, mereka pun berhasil melacak asal dari permen itu. Tibalah mereka di Roxcart, sebuah mall di Alabama tahun 2050. Tempat itu akan hancur karena akan dilanda oleh badai topan. Di sana Loki bertemu dengan versi dirinya dalam wujud orang-orang yang sedang dikendalikan pikirannya. Loki pun mengajaknya bekerja sama tapi tentu saja ajakannya ditolak. Di sisi lain, Mobius bertemu dengan C20, seorang Minuteman yang pikirannya sudah terkontaminasi oleh sihir dari varian Loki. Dan ternyata semua ini adalah jebakan dari varian Loki karena dia telah menanam banyak sekali bom waktu yang terbuat dari alat riset milik TVA. Varian Loki pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata dia adalah seorang perempuan. Iya, versi perempuan dari Loki yang ternyata juga sudah mengganti namanya menjadi Sylvie karena menurutnya nama Loki sangat bala. Sylvie pun meledakkan bom-bom waktu yang menyebabkan banyak sekali cabang waktu. Hal itu cukup untuk membuat TVA sangat kewalahan dan Sylvie pun bisa bebas masuk ke markas TVA. Dan Loki pun mengikutinya. Loki pun menghentikan Sylvie yang hampir saja memasuki sebuah lift. Karena menurutnya Sylvie telah melakukan kesalahan. Tapi saat sedang berdebat datanglah Ravonna Renslayer.
yang dengan senang hati akan menghapus mereka berdua. Untung saja mereka berdua berhasil kabur ke Lamentis One, tapi kabar buruknya planet itu diambang kehancuran karena akan bertabrakan dengan bulannya sendiri. Ditambah lagi timepad yang mereka bawa lowbat. Di sini Sylvie juga menyadari kalau kekuatan mengendalikan pikirannya tidak mempan terhadap Loki karena pikiran Loki terlalu kuat. Sylvie pun marah terhadap Loki karena Loki sudah mengganggu rencana yang sudah dia susun selama bertahun-tahun. Di perjalanan menuju Bahtera, mereka berdua bercerita tentang pengalaman hidup mereka dan mereka berdua pun menjadi akur. Tapi mereka berdua ketahuan menyusup dan Loki pun dilempar keluar kereta. Timepadnya pun hancur karena itu dan Sylvie pun sangat marah. Karena tidak ada cara lain, mereka berdua pun berjalan menuju Bahtera dan di sini Sylvie memberitahu kalau ternyata para pekerja TVA itu adalah varian-varian yang pikirannya sudah dihapus, yang mana membuat Loki sangat kaget karena para pekerja TVA mengira Timekeepers lah yang telah menciptakan mereka. Singkat cerita, mereka pun bertarung melawan penjaga Bahtera dan sampailah mereka di sana. Tapi sayangnya mereka telat dan Lamentis One diambang kehancuran. Scene pun flashback di saat Sylvie masih kecil yang sedang diamankan oleh para Minutemen. Dan petugas saat itu adalah Ravonna Renslayer. Dia pun melewati prosedur-prosedur TVA dan akan diriset oleh hakim TVA. Di saat itu Sylvie berhasil kabur menggunakan timepad milik Ravonna dan sejak saat itu dia menjalani hidupnya dengan menghindari kejaran para Minutemen. Oke, dari sini kita tahu kalau hidup Sylvie sudah dipersulit oleh TVA semenjak dia kecil. Makanya di sini dia dendam banget sama TVA. Scene kembali ke Lamentis One, diambang kehancuran, Sylvie pun menceritakan masa lalu yang sangat kelam. Mereka berdua pun pasrah dan berpegangan tangan dan terjadilah tatapan asmara antara mereka berdua. Wow! Karena hal itulah TVA menemukan mereka karena cinta antara mereka berdua telah menciptakan cabang waktu yang sangat menyimpang. Akhirnya mereka berdua pun kembali ditangkap oleh TVA. Oke, di sini kita dipertemukan dengan cameo Lady Sif, ingat kan dari film Thor? Karena di sini Loki dimasukkan ke sebuah time loop di mana dia dipukuli oleh Lady Sif. Di sisi lain, B-15 yang sudah curiga karena hilangnya C-20 meminta Sylvie untuk membuka pikirannya dan Sylvie pun melakukannya. Mobius yang sedang berada di ruangan Ravonna pun juga mulai curiga karena gerak-gerik Ravonna yang sangat menutupi hilangnya C-20. Mobius pun mencuri timepad milik Ravonna dan benar saja, ternyata B-15 telah dihapus karena pikirannya yang dianggap sudah terkontaminasi oleh Sylvie. Mobius pun membebaskan Loki dari time loop. Sekarang dia percaya kepada Loki karena Mobius sudah menyadari kalau dirinya hanyalah seorang varian. Sama dengan Loki, saat mereka keluar dari time loop, Ravonna pun sudah menanti mereka dan Mobius pun dihapus dari realita. Waduh, Loki dan Sylvie pun dibawa untuk menghadap The Timekeepers. Mereka pun dijatuhkan hukuman mati karena dianggap sebagai makhluk yang sangat mengecewakan. Tapi datanglah B-15. Dia pun membantu Loki dan Sylvie untuk bertarung melawan Timekeepers. Singkat cerita, mereka pun memenangkan pertarungan itu. Sylvie pun melempar belatinya ke Timekeepers dan ternyata Timekeepers selama ini hanyalah robot yang dikendalikan dari kejauhan. Waduh. Loki dan Sylvie pun sangat kecewa karena hal itu. Sylvie pun terlihat sangat sedih. Dan di saat itulah Loki akan menyatakan cintanya, tapi Loki pun dihapus dari realita oleh Ravonna Renslayer. Ravonna juga hendak menghapus Sylvie tapi tidak berhasil. Sylvie pun menuntut Ravonna untuk menjelaskan semuanya. Ternyata Loki masih hidup. Dia hanya dipindahkan ke alam limbo yang mana adalah ujung waktu. Di sana dia bertemu dengan varian Loki lainnya. Mereka adalah Bossful Loki, Kid Loki, Classic Loki, dan Alligator Loki. Mereka menjelaskan kalau ini adalah penghujung waktu dan bila mereka tidak bersembunyi, mereka akan dimakan oleh Alliot, makhluk pemakan segala zat dan energi, bahkan termasuk waktu. Di sisi lain, Sylvie yang sudah mengetahui hal itu pun menghapus dirinya sendiri karena berpikir mungkin pencipta Timekeepers ada di sana. Di tempat persembunyiannya, Loki mengajak para Loki yang lain untuk melawan Alliot karena menurutnya semua makhluk yang hidup pasti bisa mati. Para Loki pun tertawa mendengar hal itu. Loki pun memutuskan untuk pergi sendiri tapi dia pun dijegat oleh varian Loki yang lain yang dipimpin oleh Presiden Loki. Ternyata terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Bossful Loki. Scene ini tuh Loki banget pokoknya karena banyak sekali pengkhianatan di sini. Dan terjadilah pertarungan antara para Loki. Classic Loki, Kid Loki, Alligator Loki, dan Loki berhasil kabur dari pertarungan. Akhirnya Loki pun berhasil meyakinkan mereka untuk mengantarnya ke sarang Alliot. Di sarang Alliot, mereka juga bertemu dengan Mobius dan Sylvie. Oke, di sini kita akan diperlihatkan scene yang sangat unyu karena kita bisa ngelihat Loki dan Sylvie satu selimut. Yeah. What the fuck was that? Oke, lanjut.
Kid Loki dan Alligator Loki memilih untuk tidak ikut dalam pertarungan, dan di sini Kid Loki memberinya pedang. Mobius memilih untuk kembali ke TVA dan akan menghancurkan TVA dari dalam. Dan mulailah pertarungan antara Loki dan Alliad. Hampir saja Sylvie dimakan oleh Alliad, tapi untung saja ada klasik Loki yang membuat replika kota Asgard yang mana cukup untuk menarik perhatian Alliad. Dan klasik Loki pun mengorbankan dirinya. Di sisi lain, Loki dan Sylvie pun berhasil menyihir Alliad dan terbukalah portal ke Citadel at the end of time. Dengan penuh penasaran, Loki dan Sylvie pun memasuki kastil itu. Siapakah sosok misterius di balik semua ini? Dan ya, benar saja, dia hanyalah mas-mas biasa. Orang ini gak ngasih tahu sih siapa nama dia, tapi kita semua udah tahu kalau dia adalah Kang the Conqueror, sebuah karakter yang akan menjadi villain utama di MCU Phase 4. Kang menjelaskan kalau dia adalah ilmuwan dari masa depan yang telah menemukan multiverse. Awalnya dia berteman dengan versi-versi Kang yang lain, tapi ternyata tidak semua versi yang dia temui itu ramah, karena lama-kelamaan mereka semua ingin menaklukkan multiverse dan terjadilah perang besar antar universe, dan itu adalah akhir dari segalanya. Tapi Kang bisa menghentikan perang besar itu. Dengan bantuan Alliad, dia membuat timeline menjadi satu supaya dirinya yang lain tidak bermunculan. Itulah alasan dia menciptakan TVA. Dan sekarang dia sudah lelah dan ingin Loki dan Sylvie untuk menggantikannya sebagai penjaga timeline. Terserah mereka mau ngapain aja, yang penting jangan sampai ada kemunculan versi Kang yang jahat. Tapi Sylvie tidak percaya dengan omongan orang ini. Sylvie pun menyerang Kang, tapi dia dihadang oleh Loki karena menurut Loki, Kang tidak berbohong. Terjadilah pertarungan antara Loki dan Sylvie, tapi pada akhirnya Loki tidak ingin menyakiti Sylvie karena sebenarnya Loki mencintainya. Dan mereka berdua pun mulai berciuman. Yeay. Woo! Tapi ternyata itu hanyalah sebuah pengalih perhatian karena Loki langsung didepa ke TVA. Sylvie pun akhirnya membunuh Kang, tapi Kang terlihat tidak terlalu peduli akan hal itu. Sylvie pun mulai berpikir kalau waduh, jangan-jangan dia benar lagi. Karena setelah Kang mati, muncullah cabang-cabang waktu yang jumlahnya tidak terhitung. Dan ya, ini adalah awal dari multiverse, guys. Di TVA, Loki menjelaskan ke Mobius tentang situasi yang sedang terjadi, tapi Mobius tidak mengenalinya karena ternyata Loki berada di dunia di mana versi jahat Kang sudah menguasai TVA. Waduh, Sylvie. Ini adalah pertanda kalau kedepannya MCU akan sangat kacau. Dan itulah ending dari serial Loki season 1. Oke, bagaimana menurut kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah. Dan bila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga supaya nggak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya. Gua Torik, mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.